Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas manajemen 18 FX, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Safira Nurul Aziza. Di sini kelompok kita ingin menjelaskan PowerPoint tentang dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Untuk mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Jadi, sistem informasi yang efektif itu menyediakan pengguna informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Informasi yang akurat itu yaitu bebas dari kesalahan. Untuk hierarki data itu dibagi menjadi 6, ada database, file, record, file, byte, dan bit. Untuk database itu merupakan kumpulan data yang terorganisir, disimpan, dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. File itu merupakan sekumpulan record yang jenisnya sama. Untuk record itu sekumpulan file yang saling berhubungan. Untuk file itu sekelompok karakter yang membentuk kata, beberapa kata, ataupun serial angka. Untuk byte itu merupakan sekelompok bit mewakili satu buah karakter tunggal yang dapat berupa huruf, angka, ataupun simbol. Yang terakhir ada bit, itu mewakili unit data terkecil yang dapat ditangani oleh komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masalah dalam lingkungan data tradisional. Yang pertama itu ada redundansi dan inkonsisten data. Itu seperti kehadiran data ganda pada beberapa file yang tersimpan di beberapa tempat atau lokasi. Yang kedua, ketergantungan program data. Ini tuh mengacu pada satu paket data yang diperlukan untuk program-program tertentu, memperbarui dan mengolah file tertentu sehingga program tersebut itu mengubah datanya. Yang ketiga itu kurangnya fleksibilitas. Jadi, file tradisional itu hanya dapat mengirimkan laporan rutin, tetapi tidak bisa mengirimkan laporan yang diperlukan dalam waktu tertentu. Yang keempat itu adalah sistem keamanan yang buruk. Jadi, longgarnya pengendalian atau pengelolaan terhadap data, akses, dan penyebaran informasi itu menjadi tidak terkendali. Yang kelima itu adalah kurangnya ketersediaan dan pendistribusian data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan database untuk pengelolaan data. Jadi, bagaimana sih database manajemen sistem itu menyelesaikan masalah-masalah pada lingkungan file tradisional? Terus, database manajemen sistem itu relasional, terus ada operasi database manajemen sistem yang relasional, dan database non-relasional, dan database pada sistem cloud computing. Jadi, database itu merupakan sekumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengurangi penggandaan data. Untuk database manajemen sistem itu merupakan perangkat lunak yang mampu digunakan untuk memusatkan data dan mengelola secara efisien dan menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. Untuk database manajemen sistem relasional itu menampilkan menampilkan data menjadi tabel 2 dimensi, dan tabel itu juga dapat dianggap sebagai file. Jadi setiap tabel itu berisi data pada sebuah identitas atributnya. Terus untuk operasi database manajemen sistem relasional itu, andaikan kita itu ingin mencari nama produk atau nama pemasok yang memasok barang, terus kita tuh perlu informasi dari dua tabel, yaitu pemasok dan dari suku cadangnya. Jadi dua file ini memiliki satu data yang saling berbagi, yaitu kayak nomor pemasoknya. Terus terdapat tiga operasi dasar dalam database relasional, yaitu select, join, dan project. Untuk
operasi select itu menampilkan suatu bagian berisi seluruh rekaman pada suatu file berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, kebusian data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan database untuk pengelolaan data. Jadi, bagaimana sih database management system itu menyelesaikan masalah-masalah pada lingkungan file tradisional. Terus, database management system itu relasional. Terus, ada operasi database management system yang relasional, dan database non-relasional, dan database pada sistem cloud computing. Jadi, database itu merupakan sekumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengurangi penggandaan data. Untuk database management system itu merupakan perangkat lunak yang mampu digunakan untuk memusatkan data dan mengelola secara efisien dan menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. Untuk database manajemen sistem relasional itu menampilkan data menjadi tabel 2 dimensi, dan tabel itu juga dapat dianggap sebagai file. Jadi setiap tabel itu berisi data pada sebuah identitas atributnya. Terus untuk operasi database manajemen sistem relasional itu, andaikan kita itu ingin mencari nama produk atau nama pemasok yang memasok barang. Terus kita tuh perlu informasi dari dua tabel, yaitu pemasok dan dari suku cadangnya. Jadi dua file ini memiliki satu data yang saling berbagi, yaitu kayak nomor pemasoknya. Terus terdapat tiga operasi dasar dalam database relasional, yaitu select, join, dan project. Untuk operasi select itu menampilkan suatu bagian berisi seluruh rekaman pada suatu file berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melianti, NPM 184113010, kelas MNC 18FX. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kapabilitas sistem manajemen database. DBMS selalu menyertakan perangkat untuk mengorganisasikan, mengelola, dan mengakses data pada database, dan hal yang terpenting adalah bahasa untuk mengidentifikasi data, kamus data, dan bahasa untuk memanipulasi atau memodifikasi data. Selanjutnya, meminta dan melaporkan. DBMS menyertakan perangkat untuk mengakses dan memanipulasi informasi pada database. Sebagian besar DBMS memiliki bahasa tersendiri, yaitu bahasa manipulasi data yang digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data pada database. Selanjutnya yaitu merancang database. Database memerlukan rancangan konsep maupun fisik. Rancangan konseptual atau logis dari suatu database adalah model abstrak database dari perspektif organisasi bisnis. Selanjutnya, normalisasi dan diagram realisasi entitas, yaitu proses perancangan mengidentifikasi hubungan elemen-elemen data dan cara yang efisien dalam melaporkan elemen-elemen data untuk menjawab kebutuhan informasi suatu organisasi. Selanjutnya yaitu memanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Feriska Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang text meaning dan word meaning. Text meaning digunakan untuk menganalisis transkrip dari panggilan pusat layanan pelanggan untuk mengidentifikasi layanan dan menyelesaikan masalah atau untuk mengukur pendapatan pelanggan mengenai perusahaan. Kemudian word meaning digunakan untuk membantu mereka dalam memahami perilaku konsumen
melakukan evaluasi atas keefektifan situs web tertentu atau kuantitas dari keberhasilan suatu kampanye pemasaran. Kemudian database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat digunakan atau diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan suatu informasi. Kemudian web adalah sumber utama lainnya dari data besar yang tidak berstruktur untuk menggunakan pola, kecenderungan, dan wawasan dalam perilaku konsumen. Kemudian saya akan menjelaskan tentang table mengelola sumber data. Di dalam mengelola sumber data kita lihat bahwa ada dua, yaitu menetapkan kebijakan informasi dan memastikan kualitas data. Di dalam menetapkan kebijakan informasi ini ada tiga, yaitu kebijakan informasi, kemudian administrasi data, kemudian tata kelola data. Lalu di dalam memastikan kualitas data, kita perlu mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah dan menciptakan program-program yang lebih baik untuk mengedit data ketika database tersebut mulai dioperasionalkan. Sekian yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.